أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kelahiran cahaya. Kedatangan beliau adalah membawa cahaya, karena nanti beliaulah yang membawa, yang diberikan Al-Quran Al-Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu adalah cahaya, hudan wa nur wa rahmah. Al-Quran adalah petunjuk, rahmat, cahaya bagi kehidupan manusia yang mereka itu dulu hidup dalam kejahiliahan, jahiliyatul zon, zonnul jahiliyah, tabarruj jahiliyah, hamiyatul jahiliyah, wa hukmul jahiliyah. Maka Rasulullah SAW, kelahiran beliau adalah kelahiran cahaya, dan itu sendiri dikatakan, disebutkan dalam kitab sirah atau sejarah Rasulullah SAW, bahwa ketika beliau dilahirkan, maka ibundanya berkata, keluar cahaya dari dirinya yang menerangi sampai ke Busra. Busra adalah kota di Syam. Mekah dengan Busra itu jaraknya kira-kira 1000 kilo. Ya, berarti cahaya yang sangat terang yang dilihat oleh ibundanya ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia ini. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW meninggal, maka cahaya Islam itu sudah sampai menerangi seluruh jazirah Arab dan memasuki Romawi atau Damaskus, Suriah, yang itu adalah salah satu kotanya Busra, yang tadi ketika beliau dilahirkan itu cahaya yang keluar dari ibundanya itu sudah menerangi sampai ke Busra itu. Maka Rasulullah SAW, ya, ketika beliau diutus bukan hanya untuk orang Arab, untuk orang Makkah atau orang Madinah,
untuk bangsa Arab, tapi beliau adalah diutus untuk semua manusia. Dan ketika Rasulullah SAW ya meninggal terakhir sekali, beliau juga sempat ya mengutus atau menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima tertinggi, yang itu adalah pasukan yang akan memerangi Romawi. Nah, Busra tadi ya Romawi itu. Ini ya kelahiran beliau adalah kelahiran cahaya. Kedatangan beliau adalah kedatangan cahaya di saat kegelapan jahiliyah yang menimpa dunia di hari itu. Maka Rasulullah SAW lahir ke dunia ini membawa cahaya. Maka seharusnya seperti itu juga. Seperti itu juga kita ya menyikapi kelahiran dari anak kita, dari keponakan kita, dari cucu kita, bahwa mereka adalah harapan kita dan semoga mereka bercahaya nanti ya di masanya. Jadi kelahiran seorang anak atau seorang bayi dalam keluarga kita itu ya harapannya adalah mereka akan menjadi cahaya di masa yang akan datang. Mereka adalah orang-orang yang akan membawa kebaikan, nama besar bagi keluarganya, bagi bangsanya, dan bagi kaum muslimin semuanya. Maka itu seharusnya ya ketika seorang anak lahir ke dunia ini, maka jangan itu dipandang sebagai beban, jangan dianggap sebagai sebuah ya beban yang akan membawa atau menyulitkan ya kedua orang tuanya, keluarganya, sebagaimana yang disangka oleh orang hari ini kan. Kalau anak lahir, anak yang keberapa ini? Anak yang ketiga, Masya Allah, 3 sudah dianggap banyak, anak yang banyak di hari ini. Padahal zaman dulu anak orang 10, 12, 13 biasa saja. Karena mereka punya keyakinan yang tinggi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu lahir ke dunia ini bukan dia sebagai beban bagi orang yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Maka ya itulah anggapan-anggapan di hari ini, berbagai macam anggapan. Kalau kelahiran anak itu kadang-kadang dianggap sebagai sebuah ya kecelakaan. Ini apa? Tidak sengaja. Masa anaknya lahir tidak sengaja? Ini kebobolan. Ini apa lagi istilahnya? Kesundulan. Padahal seharusnya kita melihat bahwa kelahiran anak, kelahiran keponakan, kelahiran cucu itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan bahwa mereka adalah, mudah-mudahan mereka adalah cahaya di masanya. Mereka lah yang akan membawa perubahan besar di dalam kehidupan masa yang akan datang. Maka jangan sekali-kali kita menganggap ya itu sebuah ya beban, sebuah ya menambah kesulitan baru, ya menambah biaya baru, menambah berbagai macam kesulitan, apalagi dianggap sebagai musibah. Ini corona, ini malah corona kok hamil, corona kok lahir. Jangan, itu bukan perkataan orang yang beriman.
Itu bukan ya ucapan orang yang beriman seperti itu. Karena Rasulullah SAW dilahirkan di zaman jahiliyah, dan beliau dilahirkan juga dalam kondisi yang sulit. Bahwa Rasulullah SAW dilahirkan ketika tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun penyerangan Abraha, dalam situasi yang sangat menakutkan bagi orang-orang Mekah di zaman itu. Betapa mereka harus keluar dari Mekah ya karena ketakutan, karena Mekah, Ka'bah akan dihancurkan. Dan di saat itulah Rasulullah SAW lahir. Dan ternyata kelahiran beliau adalah kelahiran untuk membawa cahaya, untuk membawa ya petunjuk bagi umat manusia ini semuanya. Maka hikmahnya bagi kita bersama adalah bahwa siapapun yang lahir di antara keluarga kita, kita berharap mereka akan menjadi cahaya di masanya. Mereka akan membawa nama baik keluarganya, nama baik bangsanya, nama baik kaum muslimin semuanya. Ini yang pertama, bahwa ya Rasulullah SAW kelahiran beliau adalah kelahiran cahaya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya. Sebagaimana Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib itu meninggal di Madinah dalam perjalanan dagang ke Syam, ya, ke ya Suriah. Ada yang mengatakan bahwa ya, Abdullah bin Abdul Muttalib disuruh oleh bapaknya Abdul Muttalib untuk ke Madinah untuk mengurus korma Abdul Muttalib di Madinah. Intinya adalah bahwa Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW, sampai di Madinah beliau sakit dan meninggal. Ya, itu adalah di tengah-tengah keluarga besar ya ibunya. Karena dulu neneknya Abdullah itu berasal dari Madinah, ya, yaitu istrinya Hashim, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim adalah kakak kedua Rasulullah SAW. Ya, itu menikah dengan seorang perempuan dari Madinah, kemudian lahirlah Abdul Muttalib, ya, lahir Abdul Muttalib yang menjadi kakek Rasulullah SAW pertama. Artinya ya, istri kakek beliau yang kedua itu berasal dari Madinah, dan disitulah ayah beliau di keluarga besar, neneknya meninggal di sana. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Maka Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Fa'awa, maka awa artinya Allah lindungi, Allah selamatkan, Allah jaga, ya, Allah ya berikan pemeliharaan kepada Rasulullah SAW. Maka nanti ya, maka dalam di akhir ayat surah Ad-Duha itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar.
Rasulullah SAW Allah berikan nikmat bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim, tapi Allah berikan orang yang selalu memberikan perlindungan kepada beliau. Ya, beliau ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh Abdul Muttalib, ya, sampai beliau menikah, sampai beliau menjadi nabi. Maka Allah ingatkan beliau dengan nikmat yang seperti itu. Maka fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, maka jangan kamu merasa berkuasa. Ya. Taqhar, qahara. Jangan kamu merasa, ya, qahar. Kata-kata qahar ya dari taqhar itu. Ya. Jadi anak yatim itu adalah orang yang lemah. Orang yang lemah. Anak yatim itu fisiknya lemah, akalnya juga lemah. Maka kadang-kadang orang itu semaunya atau berbuat semaunya kepada anak yatim, ya, karena dia tidak punya kekuatan apa-apa, fisiknya lemah, juga dia akalnya juga lemah, sehingga orang untuk mengambil hartanya itu mudah. Dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Maka Allah katakan fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, jangan kamu menganggap, ya, dirimu itu merasa berkuasa terhadap mereka sehingga semena-mena terhadap anak yatim. Maka Al-Quran mengingatkan ini dalam banyak ayat sekali, bahwa, ya, jangan orang itu makan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara. Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, dengan cara yang tidak baik, maka mereka hanya makan api neraka. Berarti mereka menambah, ya, siksaan mereka. Maka ini hati-hati kepada, ya, yayasan atau perorangan yang mereka mengurus anak yatim. Kalau anak yatim itu tidak diperhatikan dengan baik, maka justru itu akan mendatangkan siksaan, ya, kesengsaraan di akhirat kelak. Itu dalam Al-Quran banyak sekali Allah ingatkan tentang anak yatim ini. Di awal-awal surat An-Nisa, ya, Allah sebutkan kata-kata yatim, ya, banyak Allah sebutkan kata-kata yatim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kamu takut alla tuqsitu fil yatama, tidak adil terhadap anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah di antara perempuan, dari perempuan itu 2, 3, 4. Kemudian Allah katakan juga wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak yatim itu, ya, sampai mereka usia nikah. Artinya apa? Ujilah mereka, kalau memang mereka itu sudah dewasa, mereka sudah bisa mengurus hartanya sendiri, maka serahkan hartanya kepada mereka, jangan diurus terus, ya. Harta anak yatim itu memang harus diurus, tapi kalau mereka sudah dewasa, itu harus diserahkan kepada mereka, jangan terus, ya, diurus dengan tujuan supaya mengambil keuntungan misalnya. Maka Allah katakan bahwa, ya, orang yang mengurus anak yatim itu mereka, kalau mereka orang kaya, maka wa in kana ghaniya wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang kaya, dia punya
punya harta, maka falyasta'fif, maka jangan dia mengambil harta atau makan dari harta anak yatim itu. Justru dia harus mengeluarkan hartanya untuk menyantuni anak yatim itu, menyantuninya, pendidikannya, kasih sayangnya, pakaiannya, dan semua kebutuhan hidupnya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau ada memang dia menyantuni anak yatim atau dia memelihara anak yatim, kondisinya juga dalam keadaan kurang, maka falyakul bil ma'ruf, maka dia boleh makan dari harta anak yatim itu bil ma'ruf, ya, dengan cara yang terbaik, ya. Artinya apa ya, sekedarnya, jangan sampai berlebihan, ya. Nah, ini kaidah-kaidah diantaranya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam awal surah An-Nisa ini, ya, bahkan kalau kamu sedang membagi harta warisan, kemudian di situ hadir anak yatim, maka farzuquhu, ya. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kalau kamu itu sedang membagi harta warisan dan di situ ada karib kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka farzuquhum minhu, beri mereka, ya. Begitu adabnya kaum muslimin, ya. Diajarkan oleh Al-Quran, ya, ketika pembagian harta itu kalau memang di situ ada yang hadir keluarga, padahal dia tidak berhak, keluarga dekat, dia tidak berhak secara hukum warisan, dia itu tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi karena dia hadir ketika pembagian harta warisan itu, maka jangan mereka itu sampai tidak diberi. Orang lagi bagi-bagi semuanya dapat, kemudian ya sebagai penghibur, ya orang yang di situ juga harus diberikan adab yang luar biasa diajarkan oleh Al-Quran. Wal yatama, dan juga termasuk anak-anak yatim. Kalau di situ ada hadir anak yatim, maka beri mereka. Wal yatama wal masakin, dan orang-orang miskin. Sebegitunya Al-Quran memperhatikan perasaan manusia, ya. Kemana perasaan orang lagi bagi-bagi harta, kemudian ya bergembira semuanya, ya, tersenyum, tertawa mendapatkan warisan. Nah orang ini kalau memang mereka itu hadir dalam kondisi yang seperti itu, maka beri mereka. Jangan sampai mereka hanya melihat, ya, orang bagi harta lalu mereka tidak mendapatkan, walaupun secara hukum warisan mereka itu tidak mendapatkan haknya, mereka itu tidak ada warisan, ya, tidak ada bagian warisan seperti hukum yang diterapkan dalam hukum pembagian warisan. Maka hadis Rasulullah SAW, Al-Quran berbicara tentang banyak anak yatim, tentang yatim ini, tentang bahaya makan harta anak yatim, bahkan langsung diancam oleh Al-Quran dengan neraka, bahwa orang-orang yang makan harta atau menjadikan anak yatim sebagai komoditas, sebagai, ya, cara untuk memperkaya diri, sebagai cara untuk mendapatkan uang, maka innama ya'kulu fi butunihim nar, mereka itu hanya makan, ya, makan menambah siksaan api neraka bagi mereka sendiri. Di sisi lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa ana wa kafilul yatim fil jannati ka hataini,
Rasulullah mengatakan bahwa saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu di surga seperti dua jari ini, ya, antara jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya orang yang menyantuni anak yatim mereka adalah orang-orang yang surganya sangat dekat dengan, ya, di surga dekat dengan Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang luar biasa, hadis sahih Bukhari, ya. Maka bagi orang-orang yang punya harta, maka mereka harus memperhatikan, ya, mereka harus memperhatikan siapa-siapa di antara anak yatim itu yang mereka tidak mampu. Mereka harus mendapatkan bantuan, mereka harus mendapatkan santunan. Maka ya mereka harus mengutamakan yang seperti itu. Yatim memang orang yang dilahirkan dalam keadaan yatim itu memang, ya, di satu sisi itu adalah kelemahan, di satu sisi itu adalah kekurangan, ya, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Bagaimana, ya, senyum ayahnya, bermain dengan ayahnya, ya, bergembira dengan ayahnya, itu mereka tidak mendapatkan. Tapi di sisi lain bahwa anak-anak yatim itu mereka juga, ya, mereka sudah terbiasa, mereka juga sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti itu. Artinya mereka dibanding anak yang tidak yatim, mereka lebih siap untuk menghadapi kehidupan karena mereka sudah biasa, ya, mereka sudah biasa, ya, mereka sudah terbiasa dengan kehilangan kasih sayang dari ayahnya. Artinya untuk kemandirian itu mereka lebih kuat, ya, lebih, ya, dibanding orang yang hidup dengan ibu dan ayahnya. Kemudian anak yatim juga, bahwa dalam sejarah kaum muslimin banyak anak-anak yatim yang mereka itu justru menjadi orang, ya, nanti, ya, di masa dewasanya mereka itu menjadi ulama besar. Maka kepada para ibu atau kepada orang yang lahir dalam keadaan yatim, maka mereka tidak perlu, ya, jangan terlalu bersedih. Ya, pertama bahwa Rasul kita, Rasulullah SAW itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan yang kedua bahwa banyak ternyata orang-orang besar, ya, itu mereka adalah yatim. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Beliau, ya, lahir di Palestina, di Gaza, ya. Kemudian, ya, beliau dididik oleh ibunya. Berarti Imam Syafi'i itu adalah karya besar dari ibundanya. Gimana seorang perempuan itu bisa mendidik anak sehebat Imam Syafi'i. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa orang yang perempuan itu bisa melahirkan atau bisa mencetak generasi sehebat Imam Syafi'i, itu tentunya juga salah satu faktor besarnya adalah dari ibundanya sendiri. Ini bagi kita hari ini, bagi kita yang masih punya atau ayah dan ibunya ada,
terus anaknya tidak menjadi orang, itu adalah pukulan yang sangat, ya seharusnya kita lebih berhasil kan. Kalau ibundanya Imam Syafi'i merawat Imam Syafi'i sendiri dan dia berhasil, seharusnya para orang tua hari ini yang mereka lengkap ibu dan bapak itu lebih berhasil merawat anaknya atau menjadikan anaknya menjadi orang, ya, di masa yang akan datang. Itu diantaranya. Ternyata kalau kita baca ya sejarahnya Imam Bukhari juga beliau yatim, ya. Ayah beliau juga meninggal di waktu beliau masih kecil, ya. Dan siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari, ya. Orang yang mengarang kitab Sahih Bukhari, ya, buku yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim, kitab yang paling sahih setelah, ya, Al-Quran Al-Karim. Ternyata Imam Bukhari juga anak yatim. Banyak sekali anak yatim yang kemudian mereka menjadi orang. Dan ini juga pelajaran penting bagi kita bersama, bahwa seharusnya yang lengkap ayah dan ibunya ada, itu seharusnya lebih berhasil dibanding yang sudah menjadi yatim. Kemudian juga yatim itu mungkin tidak selamanya akan negatif bagi anaknya itu sendiri. Bahkan mungkin, ya, orang yang lahir dalam keadaan yatim itu lebih baik, ya. Lebih baik bagi dia, dalam tanda kutip, ya, lebih baik bagi dia dibanding, ya, dia lahir bapaknya masih ada. Kenapa? Karena ayahnya atau bapaknya itu tidak bisa menjadi seorang bapak atau ayah yang baik misalnya, ya. Itu mendingan bapaknya meninggal supaya dia tidak mencontoh, ya, keburukan ayahnya. Karena ayahnya itu, ya, bukanlah ayah yang bisa untuk dicontoh. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, mendingan, lebih baik ayahnya meninggal duluan dibanding ayahnya masih hidup, ya. Ini, ya, itu maksudnya, ya, dalam tanda kutip bahwa kadang-kadang yatim itu lebih baik dibanding orang, ya, bapaknya ketika masih hidup. Kalau memang ayahnya itu ayah yang tidak layak untuk dijadikan ayah, ya, untuk dicontoh, maksudnya untuk dicontoh, untuk diteladani, ya, mendingan ayahnya mati duluan dibanding, ya, masih hidup. Yang kedua, bahwa terkadang orang yang ayahnya masih ada itu, ya, maksudnya yatim itu kadang-kadang lebih baik dibanding ayahnya masih ada. Ini dalam tanda kutip bahwa sebagian orang itu dia juga bercahaya, artinya dia juga menjadi orang yang hebat di masanya, tetapi kehebatan dia itu tertutup oleh kehebatan sang ayah, atau cahaya dia itu tertutup oleh cahaya ayahnya sendiri. Kenapa? Karena cahaya ayahnya itu terlalu terang sehingga cahayanya tidak kelihatan. Ya, misalnya Umar bin Abdul Aziz itu orang yang sangat terkenal, ya, dengan keadilan beliau, ya, dengan ilmunya yang luar biasa, dengan ketakwaan beliau, sehingga cahaya Umar bin Abdul Aziz itu sangat terang. Beliau juga punya anak yang luar biasa, namanya Abdul Malik, anak yang luar biasa, tetapi cahayanya Abdul Malik itu tidak seterang atau hilang, ya, di bawah
terangnya cahaya Umar bin Abdul Aziz. Karena itu orang tidak terlalu mengenal siapa Abdul Malik, padahal Abdul Malik juga orang yang luar biasa ketakwaannya, ilmunya, ya, dan beliau adalah anaknya Umar bin Abdul Aziz. Bahwa juga sebagian ulama seperti itu. Abu Daud, ya, Imam Abu Daud itu mempunyai anak yang dikatakan bahwa anak beliau itu juga ilmunya sama dengan Abu Daud, bahkan lebih tinggi, ya, bahkan lebih alim daripada bapaknya. Tetapi ya, anak Imam Abu Daud itu tidak terkenal, ya, tidak terkenal. Kenapa? Karena hebatnya atau terangnya cahaya dari Imam Abu Daud, sehingga menutupi terangnya cahaya anaknya itu. Ini artinya kadang-kadang memang ya, orang yang yatim, tapi kalau dia bercahaya sendiri, ayahnya tidak ada, maka orang tidak melihat cahaya yang lain kecuali adalah cahaya dia sendiri, dia yang kelihatan. Ini dalam tanda kutip seperti itu. Terkadang ya, yatim itu ya lebih baik daripada tidak yatim. Baik, jemaah maghrib rahimakumullah, yang pertama bahwa dari kelahiran Rasulullah SAW ini kita mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah sekali-kali kita merasa sial, merasa ya tidak nyaman, merasa punya beban yang baru dengan kelahiran ya anak kita, dan kelahiran cucu kita, dan kelahiran generasi kaum muslimin. Jadikanlah kelahiran mereka adalah harapan bagi kita bahwa mudah-mudahan mereka akan menjadi cahaya di masa yang akan datang. Dan kita tidak tahu di antara anak-anak kita ini mana di antara mereka yang akan menjadi orang yang terbaik. Nah, kalau seandainya yang menjadi anak yang terbaik itu anak yang kita anggap anak sial tadi, gimana malunya, gimana rasanya perasaan orang tua, ternyata dia anak yang kita anggap kebobolan tadi, kesundulan tadi, tidak sengaja tadi, ya, yang tidak diharapkan tadi, ternyata dia adalah anak yang paling berbakti, anak yang paling berilmu, bertakwa. Betapa malunya ya ayah dan ibunya ya melihat ya anaknya seperti itu nanti. Maka sekali-kali jangan kita pernah, ya sekali lagi jangan pernah merasa bahwa kelahiran generasi baru kaum muslimin itu adalah sebuah beban. Tapi mari kita jadikan itu adalah mereka mudah-mudahan menjadi cahaya, mereka menjadi penerang bagi semua, bagi kaum muslimin semuanya, membawa keberkahan, ketinggian nama baik bagi keluarga dan agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.